Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bihadihi wa sunnatihi ila middin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, surat Al-Ikhlas itu thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Para ulama mengartikan sepertiga Quran ini maknanya adalah dari sisi kandungannya. Karena kandungan Al-Quran itu ada tiga, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama, Quran itu berisi tauhid. Yang kedua, Quran berisi hukum. Yang ketiga, Al-Quran berisi khobar, berita. Berita umat terdahulu, berita apa yang akan terjadi di kemudian hari, baik di dunia maupun apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Surat Al-Ikhlas sepertiganya, yaitu berkaitan dengan tauhid. Di dalam surat ini menyebutkan nama-nama yang mulia. Yang pertama disebutkan nama yang paling agung, pemilik dari semua keagungan dan kebesaran, yaitu lafzul jalalah. Disebut dengan lafzul jalalah. Lafaz itu artinya lafal, al-jalalah keagungan. Lafzul jalalah yaitu nama yang memiliki keagungan, kebesaran, kemuliaan, kesempurnaan, yaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memiliki keagungan, kebesaran, kemuliaan, kesempurnaan. Dialah yang memiliki nama-nama semua. Walillahil asma'ul husna. Allah lah yang punya nama-nama yang sempurna. Nah, di surat ini disebutkan lafzul jalalah, yaitu nama yang penuh keagungan ini, Allah. Kemudian disebutkan nama Al-Ahad. Nama Ahad tidak disebutkan di surat manapun di Al-Quran. Nama Ahad hanya disebutkan di surat Al-Ikhlas saja. Yang ketiga adalah As-Samad. Disebutkan di ayat yang kedua, Allahu As-Samad. Dua nama disebutkan di surat ini. Allah yaitu pemilik keagungan, kemuliaan, kesempurnaan itu adalah As-Samad. Jadi As-Samad ini salah satu dari Asma'ul Husna, salah satu dari nama Allah. As-Samad, nama Allah. Berarti ini dua nama, Allahu As-Samad. Tapi kalau bacanya nggak boleh begitu, bacanya Allahus Samad. Jadi Allah kemudian As-Samad, ini dua nama. Allah berarti memiliki sifat al-uluhiyah. Sifatnya uluhiyah, yaitu zat yang diibadahi. Karena zat ini sempurna,
Zat ini agung, zat ini mulia, zat ini yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat, maka zat inilah yang diibadahi. Al-uluhiyah. Kemudian zat ini samad. Berarti sifatnya samad. Apa makna samad, jemaah? Banyak pandangan para ulama tentang makna as-samad. Inti dari makna samad, para ulama mengatakan itu adalah zat yang tidak makan, tidak minum, berarti zat yang memang tidak sama dengan makhluk. La yakul wa la yashrab. Nggak makan, nggak minum, berarti nggak tidur, nggak ngantuk jemaah, nggak mati. Ya. Seperti pada ayat kursi. Allah, nah dimulai dengan lafdzul jalalah. Ingat kalau disebut lafdzul jalalah, maksudnya adalah Allah, pemilik keagungan, kemuliaan, kebesaran. Dimulai dengan lafdzul jalalah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lihat, al-hayyu dimulai dengan nama yang paling agung. Kemudian al-uluhiyah, bahwa tidak ada ibadah kecuali hanya kepada Dia. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya, yaitu al-hayyu, maha hidup Dia. Qayyum, ngerjakan semua sendiri, tidak butuh yang lain. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, ya, enggak ngantuk, enggak tidur. Jadi as-samad, para ulama mengatakan enggak makan, enggak minum, berarti beda sama makhluk. Memang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Makanya para ulama yang lain sampai di kalangan para sahabat pun menjelaskan makna as-samad ini. Jadi samad ini adalah zat yang maha sempurna, jemaah. Apanya? Di samad, nama Allah, maknanya adalah samad, sempurna pada nama-namanya. Anda tahu salah satu dari Asmaul Husna apa? Coba Anda sebutin. Apa? Ar-Razzaq. Berarti itu nama. Berarti sifatnya apa? Ngasih rezeki. Nah, As-Samad berarti Allah itu sempurna dalam memberi rezeki. Itu makna samad. Apalagi dari Asmaul Husna? Ar-Rahman. Berarti kasih sayangnya sempurna. Maknanya samad. Jadi samad itu kesempurnaan, keluasan. Apalagi Al-Alim. Berarti sifatnya apa? Apa sifatnya? Mengetahui. Samad berarti apa? Sempurna pada pengetahuannya. Pengetahuan Allah itu sempurna. Tidak ada yang terlewat dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang kelewat dari pengetahuan Allah. Allah punya nama As-Sami'. Berarti sifatnya apa? Mendengar. Sami' itu nama. Ingat, setiap nama Allah pasti mengandung sifat.
Manusia enggak. Namanya Muhammad, tapi maling jemaah. Tadi ketangkap maling sini. Namanya siapa? Muhammad. Allah. Maling jemaah. Namanya Muhammad, kakak sholat. Kan gak nyambung. Paham ya? Tapi kalau nama Allah pasti mengandung sifat. Makanya disebut husna, sempurna kebaikannya. Sami' nama berarti sifatnya apa? Mendengar. Somad, Allah punya nama Somad juga. Maknanya sempurna. Berarti apa? Pendengaran Allah apa? Sempurna. Jadi tidak ada satu bunyi-bunyian pun di alam semesta ini pasti Allah dengar. Pasti Allah dengar. Allah punya nama Al-Basir. Berarti sifatnya apa? Melihat. Samad berarti apa? Penglihatan Allah sempurna. Tidak ada satu gerakan pun di alam semesta ini pasti Allah tahu. Makanya di surat apa itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Tahu artinya mithqal, ukuran. Tahu arti dzarrah? Dzarrah dalam bahasa Arab klasik dulu, dzarrah ini artinya bayi semut. Yudrab bihi mathal, ini dijadikan perumpamaan atas sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Gak bisa. Manusia gak bisa ngelihat. Kecuali diambil menggunakan alat pembesar yang canggih itu, baru dia bisa tahu. Allah basir. Dan Allah punya nama Samad. Berarti penglihatan Allah sempurna. Pengetahuan Allah sempurna. Pendengaran Allah sempurna. Allah punya nama Mudabbir. Mudabbir. Sifatnya berarti mengatur. Berarti pengaturan Allah sempurna. Saya baca di tulisan Harun Yahya di ensiklopedia itu, gede itu yang 12 jilid itu. Saya baca di situ tentang penciptaan nyamuk. Beliau menyebutkan telur nyamuk itu akan keluar, telur itu, nyamuk itu lahir di mana? Di air kan? Dia akan berada di air. Dan telur nyamuk itu, kalau saya tidak salah ya, beliau menjelaskan berada di permukaan air. Lalu telur ini akan menetas, jadilah namanya larva. Bibit nyamuk, jentik nyamuk. Muncul dia. Setelah itu muncullah bayi nyamuk. Ya kan? Ketika dia muncul, nyamuk ini harusnya mati ketika kena air. Harusnya dia mati. Nyamuk itu mati kena air jemaah. Tapi dia hidupnya di mana? Air. Kok bisa? Allah sempurna pengaturannya. Penglihatan Allah sempurna jemaah. Ketika dia berbentuk itu, jentiknya itu, ya, kakinya dia di atas, palanya dia di bawah. Disebutkan itu gambarnya melalui alat canggih. Loh, harusnya mati kan?
Tapi Allah bikin pernapasan nyamuk itu di kaki. Allah bikin pernapasannya di kaki. Ketika dia sudah membentuk bayi nyamuk, dia akan berubah. Yang di atas itu kepalanya. Allah tutup pernapasan di kaki, dikasih pernapasan baru di kepala. Lahirnya nyamuk yang kita lihat itu. Allahu Akbar. Allah ini sempurna jemaah. Al-Mun'im, nama Allah. Berarti sifatnya ngasih nikmat. Berarti Allah ketika memberi nikmat, sempurna tidak? Sempurna. Tapi ada orang cacat Ustaz. Berarti gak sempurna dong. Hari itu saya di Solo, kebetulan saya tinggal di hotel yang bersamaan dengan para atlet Olimpiade, apa itu yang cacat itu? Paralimpik atau apa itu. Saya satu hotel sama mereka. Saya turun dan banyak dari mereka baru datang. Dari Malaysia, Brunei, Thailand, wilayah itu. Saya duduk di lobi berdiri gitu. Saya melihat, kenapa Ustaz? Enggak. Saya diam aja. Muncul dari mereka datang pakai mobil. Dan dibukain leding gitu mobilnya. Dia turun sendiri. Masya Allah, ini mereka nggak ada kaki, nggak punya kaki. Dia turun sendiri, langsung disiapkan kursinya dia. Semua diurusin dengan dirinya sendiri. Mereka hanya ngambilin kursi, seperti kita turun dari mobil diambilin sesuatu. Dia cuma ngambilin kursi, ini orang jalan sendiri. Masuk ke sana kemari sendirian. Saya bengong. Di lobi ada sepeda, ada ini. Sepeda. Saya nanya, Mas, kok banyak sepeda? Sepedanya mereka. Allahu Akbar. Bisa naik sepeda, Pak. Ini Olimpiade, Pak. Allahu Akbar. Saya nggak bisa. Ini perenang mereka. Ini main sepeda. Yang kita nggak bisa. Kita nggak bisa aja, Pak. Tapi mereka bisa. Dan mereka lomba. Berarti sempurna nggak? Sempurna ya. Yang melihat itu cacat siapa? Siapa yang melihat cacat? Orang lain. Tapi kalau kita melihat dari dirinya sendiri, sempurna ini. Karena dia mampu melakukan sesuatu yang tidak kita mampu melakukannya. Ya, inilah manusia. Sempurna. Allah punya nama Mun'im, sifatnya ngasih nikmat. Berarti Allah memberikan nikmat itu dengan sempurna. Al-Hakim. Itu nama Allah. Berarti sifatnya apa? Hikmah. Tahu makna hikmah? Yaitu zat yang menetapkan hukum ketentuannya dengan bijak. Bijak itu apa? Tepat, sesuai dengan kemampuan, kebutuhan. Allah punya nama Samad, berarti penentuan hukum Allah yang bijak itu sudah sempurna. Dan seterusnya sifat Allah yang lain. Semuanya sempurna. Allah punya zat, fisik. Zat, Allah punya zat. Disebutkan di banyak ayat. Wa yabqa wajhu rabbika. Wajah Allah yang kekal, abadi. Berarti Allah punya wajah. Tapi ingat, wajah Allah tidak sama dengan manusia. Jangan dipersepsikan
diimajinasikan, ditanya, nanya, nggak boleh. Cukup kita iman, yakin bahwa Allah punya wajah. Wajhu itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya wajah. Kita percaya Allah punya wajah. Wajah Allah gimana? Somad. Itu yang kita jawab. Sempurna wajahnya. Allah punya tangan. Bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbuka. Allah punya tangan. Nggak boleh kita nanya, tangannya apa dua-duanya ini, apa kayak mana? Nggak boleh. Dan nggak boleh diimajinasikan. Cukup kita mengatakan Allah itu samad. Artinya apa? Sempurna. Nah, inilah tauhid jemaah. Jadi, saya sebutkan nukilan-nukilan sekarang bahwa ini bukan penjelasan saya. Nah, ini masalah sensitif jemaah ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Imam Ibnu Jarir ini wafat tahun 310. Dan inilah tafsir yang paling tua dalam sejarah. Yang ada sampai sekarang. Ini tafsir paling tua kalau Anda tahu. Tapi memang tafsir ini dikonsumsi oleh masyarakat awam sulit. Karena ini konsumsi buat kalangan terpelajar aja. Buat masyarakat awam bukan konsumsi. Angel jamaah ini tafsirnya. Orang yang punya basic baru mudah bacanya. Mudah nanti dia baca. Di dalam tafsir Ibnu Jarir Tabari ini, beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Karena kan jarak beliau kan pendek masihan. Wafatnya 310. Berarti kira-kira beliau hidup di masa-masa jayanya, mudanya, kuatnya berapa? Ya kan di bawah 200 kan begitu kan? Di bawah 200. Berarti jarak dengan sahabat berarti berapa generasi? 3, 4. Kan gitu kan? Enggak jauh. Beliau menyebutkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, makna somad itu adalah kata Ibnu Abbas, as-sayyid yaitu penguasa. Alladzi qad kamula fi su'dudihi yaitu penguasa yang sempurna dalam kekuasaannya. Sayyid Allah. Sayyid itu Allah. Yang sempurna kekuasaannya. Somad itu syarif. Apa syarif itu? Mulia. Qad kamula fi syarafihi, yaitu zat yang apa? Sempurna kemuliaannya. Azim, agung, yang sempurna keagungannya. Halim, halim itu apa? Hilm, lembut. Lembut itu apa jemaah? Apa lembut itu? Apa? Ya apa? Lembut itu apa bentuknya? Tepung. Apa? Halus. Apa? Bentuknya apa dalam sikap? Kalau dalam dunia pendidikan, apa sikap yang dihasilkan dari sifat ini? Apa? Apa santun itu mas? Sapa sopan itu? Apa? Anda tidak menafsirkan sesuatu yang aplikatif. Anda masih terbang di awan. Sikap itu apa? Sesuatu yang bersifat aplikatif. Ya, saya bikin tafsir ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas buat anak-anak. Isinya aplikatif sikap. Yang dimana anak itu bisa mempraktekkan ini dalam keseharian. Gimana caranya? Ya, sebentar lagi jadi nanti insya Allah. Lagi taraf desain, ilustrasi karena full color.
Apa Mas? Halim itu apa? Bentuknya apa? Santun, sopan, ini. Iya apa itu? Hilm. Ayo. Kadang kita ini tahu kata tapi tidak bisa menentukan sikapnya. Apa Mas santun itu? Lah. Kata orang Jawa Timur, geletek katanya. Ya nggak ngerti ternyata. Kita ini harus santun sama orang. Ya apa? Apa bentuknya? Ya payah. Si fulan datang, Anda di motor, di jalan, naik motor. Ya kan? Lalu ada pemotor yang lain, dia salah biasa pengendara motor. Motong sana, motong sini, ini. Anda negor, Mas, yang benar jangan motong-motong. Marah gak dia? Marah-marah dia, melotot matanya, merah dia kayak ngajak berantem gitu kan. Anda harus punya sifat hilm di sini. Santun. Apa? Tahan diri, jangan lawan dia, senyumin dia. Itu namanya santun, Pak. Baru tahu. Ya Allah. Itu namanya santun, Mas. Diem. Apa kata orang Jawa? Sing waras ngalah. Itu santun, Pak. Itu santun namanya. Istri Anda ngomel-ngomel. Wah, ngomel-ngomel deh. Ayam geprek level 50. Pedas luar biasa. Kalau Anda membalas, pulang kerja, lapar, pusing, kena deadline, laporan gak kelar-kelar, yang di atas ngamuk-ngamuk, lapar, nyampe di jalan banyak setannya juga, pulang ngelihat ayam geprek level 50. Apa yang terjadi? Bubar rumah Anda. Mau pulang kayak mau masuk penjara kamu. Suntuk pulang deh di sini aja dulu deh. Pengennya masuk rumah itu langsung tidur. Bangun tidur langsung pergi lagi. Kenapa? Suntuk gue di rumah. Iya enggak? Bener kan? Enggak berani jawab. Istrimu enggak ada di sini, masih enggak berani juga. Ya akhi, Allahu Akbar. Ini rumah ente penjara. Ya. Kayak Bantar Gebang, bau semua sudah panas. Tapi kalau ente punya sifat hilm, rumah ente jadi adem. Kenapa? Sing waras, istri ente ngomel-ngomel di ini. Ngapain? Jadilah pengunjung pasar burung pramuka. Anda liatin aja. Senyum gak Anda ngeliatin burung di pasar pramuka, Mas? Hah? Senyum Anda. Liatin, senyum. Tapi jangan bilang lo kayak burung. Jangan. Ngamuk gitu. Abis ente. Udah diemin aja, senyum. Dia aja ngomong, diem aja. Tambah senyum Anda. Asik. Menarik nih. Kasihan perempuan. Itu namanya sifat hilm. Indah gak kalau Anda begitu? Dia akan berhenti dari berkicau. Kenapa? Capek tenggorokannya. Pegel dia. Begitu juga perempuan sama. Suami Anda marah-marah. Ya senyumin aja. Ya mau baik kok murah. Ya mesti. Ya itulah hilm. Saya hanya memberikan gambaran. Allah halim. Coba setiap orang berdosa langsung diketok sama Allah. Habis dunia ini jemaah. Bener dah?
Lau akhadallahu, andai Allah mengadab semua manusia yang ada di bumi ini, ma taraka ala dhahriha. Tak ada orang di muka bumi ini. Tak ada orang. Dan sifat hilm ini, kata Ibnu Abbas, al-halim alladhi qad kamula fi hilmi. Sempurna jemaah, sempurna. Kita manusia. Nah inilah namanya fikih asmaul husna. Jadi kalau kita faham ini berarti apa? Jadilah manusia yang pandai menahan emosi. Itu namanya fikih asmaul husna. Belajar asmaul husna, lahir iman dan lahir apa? Sikap. Saya punya bukunya buat anak-anak. Belajar Asmaul Husna 10 jilid. Jangan dibayangin 10 jilid gede-gede, jangan. 10 jilid tipis-tipis, 46 halaman satu jilidnya. Satu lembarnya 6 baris, 8 baris. Cerita. Oh ini loh, oh nama Allah ini, artinya ini. Berarti apa? Oh adik-adik pinter harus begini ya, ceritanya begini. Gitu. Sebenarnya yang belajar sih bapaknya sama ibunya ini yang ngerti sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi ini Allah punya sifat sempurna. Al-Ghani itu nama Allah. Sifatnya apa berarti? Kaya. Berarti Samad qad kamula fi ghina. Sempurna kekayaan Allah. Disebutkan dalam hadis, andai manusia ini semua berdoa, minta, lalu semua dikasih sama Allah, maka enggak berkurang kekayaan Allah. Ini tidak akan berkurang. Dan seterusnya. Al-alim, maha mengetahui. Hakim, bijak. Sempurna pengetahuannya, sempurna bijaknya. Kesimpulannya, kata Ibnu Abbas, huwallazi qad kamula fi anwa'i syaraf wa su'dud. Berarti Allah lah Samad, sempurna dalam semua bentuk kemuliaan dan kekuasaannya. Wa huwa Allah subhanahu, dialah Allah yang maha suci. Maha suci itu artinya apa? Tidak ada kekurangan sedikit pun, nggak ada sedikit pun aib, nggak ada. Hadhihi sifatuh, inilah sifat Allah. La tanbaghi illalah, tidak ada siapapun dari makhluk yang punya ini kecuali Allah. Berarti nama Samad masuk di dalamnya apa? Semuanya. Makanya Al-Ikhlas sepertiga Quran ini. Allah Samad. Berarti Allah pemilik semua sifat-sifat yang sempurna. Apa kebaikannya? Allah sempurna di sana. Inilah Al-Ikhlas. Dijadikan apa? Penutup Al-Quran. Ini penutup Quran. Apa sikapnya? Apa sikap kita ketika kita yakin bahwa Allah itu Samad? Apa sikapnya? Hati kita sandarkan sama siapa? Ya ini yang sempurna. Berarti selain Allah, lapar, haus, ngantuan, kan gitu kan masa? Tidur, sakit, kentut bau, sakit perut. Kalau kaya pun tetap ngerasa nggak punya duit. Semakin kaya, ini tanya nggak punya duit. Benar nggak? Kaya raya nih, duitnya triliun nih, tanya nggak ada duit gue, lagi kosong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semakin kaya, semakin gak punya duit.
Semakin miskin. Kayak rakyat, coba ajuin kegiatan sosial. Pak, ini ada kegiatan sosial. Lagi kosong. Ayo. Coba kalau makan, orang kaya nih, makan. Makannya apa? Sedikit. Dikit makan. Terus makannya apa? Sayur. Dia bilang apa? Salad. Sayur salad. Sok keren. Makan daun loh. Belagu makan salad. Daun belakang rumahmu makan. Kaya mas. Coba orang yang disebut miskin, makannya seberapa? Gunung Putri pindah, rupanya piringnya dia. Enak makan, puas Pak, seger. Apa dimakan dilahap sama dia. Nggak ada pantangan. Yang kayak kenapa? Kolesterol Pak, ini takut. Ini bapak tua-tua makan Gunung Putri pindah. Kenapa? Tambah kaya, tambah miskin. Ini manusia. Jadi sikapnya apa? Hati kita. Hanya kita sandar sama siapa? Kita punya hajat, kemana perginya? Allah. Ada problem, kemana larinya? Allah. Jangan ke manusia. Bego ketemu bego Pak. Itu mau kemana inti? Bego ketemu bego Pak. Apa bahasa Betawinya Pak? PA. PA ketemu PA. Nih bahlul ketemu bahlul Pak. Itu mau ngapain? Yang maha mengetahui, yang sempurna pengetahuannya siapa? Allah. Ya lari ke Allah, doa minta sama Allah. Masalah apapun, problem apapun, minta sama Allah. Dikasih nggak? Loh sempurna kok Pak, ngasihnya sempurna. Dikasih Pak. Jangan dibayangin ngasihnya itu duit banyak. Enggak. Allah tahu mana yang baik buat Anda karena sempurna. Minta harta, Allah nggak kasih kamu duit. Kenapa? Allah kalau ngasih lo duit, kamu nggak kenal ke masjid. Allah tahu apa yang terbaik buat Anda. Allah tahu yang terbaik buat saya. Sempurna itu sudah. Itu sempurna Allah kalau ngasih sempurna. Kenapa saya begini? Saya bikin buku Rukun Iman. Kelebihan dikit ya. Saya bikin buku Rukun Iman, 6 jilid, sama 36 halaman kalau yang ini. Satu rukun, satu buku. Isinya cerita anak-anak, sikap, perilaku. Pas masalah takdir, saya cerita di situ. Seorang anak, saya bikin cerita. Seolah-olah ini anak istimewa. SD, summa cum laude. SMP, SMA, perguruan tinggi nilainya sempurna Pak. Saya bikin cerita begitu. Di kampus kuliah punya temen Oon, Bahlul, semeja. Lulus, ini lulus istimewa, sempurna, ini lulus pas-pasan deh, pas bandrol. Cari kerja biasa, begini saya bilang. Tiba-tiba dia ngelamar kerja di perusahaan multinasional. Diwawancarai sama direktur, karena nilainya hebat semua. Nggak taunya direkturnya siapa? Si Oon ini direkturnya Pak. Saya bilang inilah kehidupan. Ini kehidupan ini. Jangan mengukur terus berarti dia baik. Belum tentu. Ini adalah hidup. Inilah Allah yang nentuin. Tak kasih contoh lagi. Bapak tua petani. Upahnya setiap hari 10.000. Sore dapat uang 10.000, berangkat naik sepeda ke pasar buat beli beras buat makan besok. Tengah jalan, nih bapak ditabrak truk naik sepeda ontel. Yang mati siapa? Ya saya yang bikin cerita, yang terserah saya kan. Saya bikin yang mati sopir truk jamaah. Bapak sehat, walafiat. Inilah hidup, Anda mau protes. Allah sempurna Pak bikinnya, ini sudah sempurna semua.
Ada anak SD dari Surabaya, telepon ke saya, nggak tahu dapat nomor dari mana. Ustadz, saya baca bukunya Ustadz ini. Bapaknya selamat Ustadz ya. Tapi yang beli beras apa Ustadz? Karena saya nggak saya lanjutin ceritanya. Oh iya ya, saya berhenti ya ceritanya ya. Siapa yang beli beras Ustadz? Kesian anaknya. Dalam hati saya berhasil bikin cerita gitu ya. Saya jawab, ayahmu suruh beli beras suruh pakai. Ya akhi, Allah ini sempurna. Semuanya apapun yang Allah tentukan, tidak ada yang aib kurang sedikit, ada sempurna. Jadi kita apa? Ya minta sama Allah. Serahkan semua sama Allah. Hidup kita pasti baik. Ngapain harus asuransi? Ngapain harus asuransi Anda? Jikalau seandainya apabila ini hidup nggak percaya Anda sama Allah. Hidup tidak ada jikalau apabila jemaah. Hidup yang ada apa? Saya yakin Allah akan menentukan takdir saya yang baik besok. Hanya satu, saya percaya sama Allah. Semua baik esok hari buat saya. Ternyata ditabrak motor dia. Saya ketabrak hari ini baik karena Allah semuanya apa? Baik. Coba saya nggak ketabrak motor, mungkin di sana ketabrak truk saya. Allah sempurna jemaah. Orang akan bahagia hidupnya. Oke? Bahagia. Mangan ramangan guyu jemaah. Tahu artinya? Inti makan, inti nggak makan, inti lapar, inti kenyang, senyum. Kenapa? Saya yakin ini adalah bagian dari perbuatan Allah. Allah yang berbuat. Ini ketentuan Allah. Pasti sempurna semuanya kebaikannya. Minta sama Allah. Jangan ke kuburan. Jangan minta sama orang. Jangan delin ke orang. Jangan curhat sama orang. Curhat sama orang berarti apa tadi? Bahlul ketemu? Bahlul itu. Jangan. Salah. Tapi kalau nanya hukum, nanya ke Ustadz yang ngerti hukum, nanya boleh nggak melakukan ini, baru. Ya semoga bermanfaat. Makanya kenapa saya mau bahas ini secara sendiri gitu. Ini dalam ini. Jadi sebut Al-Ikhlas. Namanya cocok dengan kandungannya. Sepertiga Quran ini. Maknanya luar biasa. Ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf agak kelewatan ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.